Saudara Kapolri dan Kapolda pasti tahu aturan prokes yang menjerat pemain dan ofisial mereka. Dan tidak ada apa-apanya jika mulai masuk persoalan jika dibandingkan dengan aturan prokes yang mereka jeratkan pada Habib Rizik Syihab HRS. Secara khusus Rami menyebut Kapolri dan Kapolda. Jadi persoalan prokes ini tidak ada apa-apa yang dialami oleh pemain dan ofisial PBSI bulu tangkis kita dibanding yang Kapolri dan Kapolda jeratkan kepada HRS Habib Rizik Syihab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, Anda masih ingat tentang huru hara yang terjadi atas tim bulu tangkis kita Indonesia di ajang All England di Inggris sana beberapa waktu lalu. Tim kita tidak boleh bertanding. Bahkan begitu turun dari pesawat mereka diisolasi karena satu pesawat dengan orang yang kena penyakit, orang yang kena virus corona COVID-19, ya kan? Lalu panitia penyelenggaraan All England bersikap tegas tentang protokol kesehatan. Tim kita kemudian diisolasi, tidak boleh bertanding. Bahkan ketika mereka telanjur datang ke lokasi pertandingan pun mereka disuruh pulang dan tidak disediakan kendaraan untuk pulang menuju hotel. Bayangkan. Apa terjadi di Indonesia? Wah, semua petinggi negeri marah. Bahkan Presiden Joko Widodo pun mengatakan tidak boleh didiamkan. Wih, stop banget. Lawan. Wah. Juga terjadi pada Menteri Pemuda dan Olahraga, juga marah, protes keras. Lalu Ketua PBSI juga marah, protes keras. Dan bahkan bukan cuma itu, mereka merasa tim Indonesia dizalimi, didiskriminasi, diperlakukan tidak adil. Kenapa? Konon katanya karena di pesawat yang sama juga ada pemain Turki. Tapi pemain Turki ini boleh ikut bertanding, sementara tim Indonesia tidak boleh bertanding. Artinya apa? Mereka merasa dizalimi, diskriminasi, diperlakukan tidak adil. Lalu gelombang perlawanan dibangun, mau protes ke arbitrasi internasional lah, mau melengsarkan Presiden BWF lah, mau menuntut panitia All England lah, dan seterusnya dan sebagainya. Yes, marah. Tapi ngomong-ngomong kemarahan kalian karena merasa terzalimi, itu sebetulnya nih ada artikel bagus yang ditulis oleh teman saya, sahabat saya di FNN. Ini namanya Rahmi Nova. Ini menarik sekali. Ini teman ini memang dari dulu waktu dia masih muda. Ini sama dengan saya juga, udah nggak muda lagi, udah berumur. Dari dulu anak ini, teman ini Rahmi Nova ini, perempuan ini memang banyak meliput di liputan olahraga, dan dia sangat dikenal dengan tulisan-tulisan tajamnya. Bagus anak ini ya. Judulnya kasus All England itu masalah prokes, bukan diskriminasi. Yes, ya kan? Kecewa tidak bisa tampil di ajang sebergengsi All England boleh saja. Marah karena kehilangan kesempatan meraih prize money yang besar pun masih dalam batas wajar. Tapi merasa didiskriminasi, menuduh Badminton World Federation atau WBF dan All England tidak profesional, bahkan memprovokasi untuk memboikotnya, rasanya lucu juga ya. Lucu nih. Kenapa? Gilanya Presiden BWF pun mau dilengsarkan, bahkan mau diadukan ke Court of Arbitration for Sports atau CAS yang bermarkas di Lausanne, Swiss. Wah. Tanpa dilengsarkan, Presiden BWF asal Denmark Poul Erik Høyer Larsen memang akan habis masa jabatannya pada Mei mendatang.
Ia dikabarkan akan fokus mengobati penyakit Parkinson yang dideritanya sejak 5 tahun lalu. Paul Eric sendiri adalah sosok yang sangat menginspirasi banyak pemain bulu tangkis di seluruh dunia. Jadi saking marahnya menggugat BWF saja tidak merasa cukup Indonesia rencananya, bahkan mereka berusaha melakukan kudeta ya, melengsarkan BWF presidennya Paul Eric ini dari jabatannya yang padahal kata Rahmi ini dia paham betul lah soal olahraga nih, bolehlah kita tunduk kepada Rahmi Nova ini. Padahal Paul Eric ini akan selesai masa jabatannya udah Mei. Sekarang bulan Maret, April, Mei 2 bulan lagi bos. Masya Allah, kurang kerjaan banget di Indonesia ya. Kemudian presiden pensiun sebagai pemain, Paul Eric berkiprah di DBF atau PBSI-nya Denmark pada 2007. Kemudian, sorry, saya kelompok satu paragraf ya. Paragraf sebelumnya, ia bukan cuma sukses sebagai pemain, tampil dalam 3 olimpiade dan meraih medali emas tunggal putra olimpiade pada Olimpiade Atlanta 1996 di usia 31 tahun. Buat kita muda, tapi buat artis yang berlaga, apalagi untuk olahraga yang betul-betul mengerahkan tenaga, apalagi kalau tunggal, wah itu 31 termasuk guy ya. Dan ini Paul Eric meraih juara pada usia 30 tahun. Tapi dia juga sukses memimpin organisasi bulu tangkis dari level negara menjadi level dunia. Hingga level dunia. Jadi Paul Eric ini bukan tokoh kaleng-kaleng ya. Apalagi disebut Rahmi tadi, dia orang yang menginspirasi para pebulu tangkis di seluruh dunia. Pensiun sebagai pemain, Paul Eric berkiprah di DBF atau kurang lebih seperti PBSI-nya Denmark pada 2007. Kemudian menjadi presiden bulu tangkis Eropa pada 2010 dan memenangi perebutan kursi presiden BWF pada 2013 dan 2017. 2 kali bos, 2 kali ya. Jejak yang sampai saat ini belum bisa diikuti bahkan oleh pemain sebesar Susi Susanti. Jadi seharusnya Paul Eric Hoyer-Larsen menjadi inspirasi bagi pemain-pemain Indonesia, bukan dimaki-maki. Karena apa? Karena merasa didiskriminasi. Karena apa? Karena merasa dizalimi. Saya katakan merasa ya, merasa didiskriminasi, merasa dizalimi. Oke? Lanjut. Adalah Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI yang juga Ketua BPK Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Agung Firman Sampurna yang menyebut tim Indonesia mengalami diskriminasi di Birmingham, Inggris. Agung dan jajarannya yang mengurusi PBSI saat ini termasuk 2 nama kondang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Sekjen dan Kapolda Jenderal Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imran sebagai staf khusus Ketua Umum. Nah, tanggung-tanggung ini bos PBSI ini bos, ketuanya Ketua BPK, sekjennya Kapolri, dan staf khusus Ketua Umumnya Kapolda Metro Jaya. Yes, ini organisasi seru sekali. Memang polisi dasar udah di mana-mana. Sepertinya memang orang-orang baru di olahraga karena mereka tidak tahu bahwa diskriminasi adalah suatu yang diharamkan di dunia olahraga termasuk bulu tangkis. Jadi Rahmi ingin mengatakan bahwa para petinggi PBSI dari mulai Ketua BPK, Kapolri, Kapolda Metro, pemilik Alexis adalah semungkin sepertinya orang-orang baru di dunia olahraga karena mereka tidak tahu. Sehingga mereka menuduh BWF, All England, segala macam melakukan diskriminasi terhadap tim Indonesia. Padahal diskriminasi adalah sesuatu yang diharamkan di dunia olahraga, termasuk di bulu tangkis. Mereka tidak tahu kalau Paul Eric adalah pemain yang sangat mencintai Indonesia dan tergila-gila pada atmosfer Istora Senayan. Ini tahu banget dia. Istora ini adalah rumah kedua saya, katanya dalam setiap kesempatan saat berbincang dengan penulis. Wah, saat berbincang dengan penulis saudara, jadi Rahmi ini memang kelasnya kelas wartawan bukan kaleng-kaleng. Mau boykot All England, ini makin ngawur. Digelar sejak 1899 di All England,
menjadi turnamen bulu tangkis tertua dunia dan kerap disebut sebagai kejuaraan dunia tidak resmi. Penulis 2 kali meliput ajang ini, salah satunya pada perayaan 100 tahun All England yang digelar tahun 2010. 2010 dia masih aktif loh. Oh enggak deh, itu kan 10-11 tahun yang lalu ya. Oke lah. Oke, dia meliput ke sana yang 2010. Penyelenggaraannya sangat profesional dengan aturan baku dari tahun ke tahun. Lanjut, di ajang tersebut para pemain Indonesia juga mencetak sejarah cemerlang dari masa ke masa. Para legenda bulu tangkis Indonesia lahir dari ajang tersebut. Pemain sehebat Taufik Hidayat yang sudah meraih Olimpiade emas, juara dunia dan puluhan gelar lainnya pun merasa karirnya kurang lengkap karena tak pernah meraih gelar juara oleh bahkan Taufik Hidayat, disebut kalau Taufik Hidayat itu mendapat medali Olimpiade, juara dunia dan puluhan gelar juara lain pun merasa karirnya belum lengkap karena tidak pernah menjadi juara Olimpiade. Dasar sekali, ini bukan event kaleng-kaleng saudara, sangat-sangat prestisius. Pemain terbaik Malaysia Lee Chong Wei mengaku setiap kali kalah di All England yang selalu terbersit di hatinya adalah bahwa tahun depan ia akan datang lagi. Masa mau kalah lagi, datang lagi tahun depan. Meski kecewa, 12 pemain Indonesia yang gagal tampil tahun ini pasti tetap ingin datang tahun tahun depan. Jadi sebaiknya PBSI, Kemenpora, Kemenlu, KOI itu Komite Olimpiade Indonesia ya. Kalau nggak salah ketuanya anaknya Usman Sabta Odang ya. Siapa namanya itu? Oto ya. Dan pihak-pihak lain yang pihak-pihak lain menghentikan hujatan kepada BWF juga panitia All England. Apalagi Paul Erick sendiri sudah mengirim surat permintaan maafnya kepada Kemenpora. Udah minta maaf bos. Indonesia dari zaman dulu itu dikenal sebagai bangsa pemaaf, bangsa yang ramah, bangsa yang sopan, bangsa yang bersahabat. Kita mau lihat bagaimana tanggapan para petinggi negeri ini, khususnya di olahraga bulu tangkis yang dipegang oleh para pejabat publik ini, menyikapi surat permintaan maaf dari Presiden WBF. Tak perlu cari muka kepada Presiden Jokowi dengan menuntut CIS karena selain biayanya mahal, KOI juga tidak punya legal standing untuk mendaftarkan gugatan. Lah, piye toh? Enggak punya ya. Lebih baik KOI fokus ke Olimpiade Tokyo yang akan digelar kurang dari 3 bulan lagi. Oh iya bener, 3 bulan itu waktu yang sangat singkat untuk persiapan sebuah perhelatan besar seperti Olimpiade. Wow. Kejadian tidak mengenakan ini adalah murni masalah protokol kesehatan atau prokes ala Inggris atau National Health Service yang tidak bisa diantisipasi BWF juga PBSI. Kenapa tidak datang 10 hari sebelum pertandingan misalnya, ya kan? Jadi Rami mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah murni prokes, protokol kesehatan milik Inggris yang tidak bisa diantisipasi oleh BWF bahkan oleh Indonesia. Misalnya kenapa tidak datang 10 hari sebelum pertandingan. PBSI di masa pandemi ini belum bisa memastikan kapan menggelar ajang Indonesia Open. Turnamen kebanggaan Indonesia yang diminati bukan saja karena hadiahnya besar, tapi karena fans bulu tangkis Indonesia yang hangat dan friendly kepada semua pemain asing. Jadi tidak mudah menggelar event di masa-masa sekarang ini. Saudara Kapolri dan Kapolda, Rami menyapa Polri, Kapolri dan Kapolda dengan saudara, keren Rami. Saudara Kapolri dan Kapolda pasti tahu aturan prokes yang menjerat pemain dan ofisial mereka. Dan tidak ada apa-apanya jika mulai masuk persoalan, jika dibandingkan dengan aturan prokes yang mereka
mereka jeratkan pada Habib Rizik Syihab HRS. Secara khusus Rami menyebut Kapolri dan Kapolda. Jadi persoalan prokes ini tidak ada apa-apa yang dialami oleh pemain dan ofisial PBSI bulu tangkis kita dibanding yang Kapolri dan Kapolda jeratkan kepada HRS Habib Rizik Syihab. Masalah prokes yang saya hadapi ini telah menyebabkan saya saat ini bukan hanya menghadapi sidang saja. Saya menghadapi 3 sidang dengan 11 dakwaan, 18 pasal berlapis. Ada pasal yang ancamannya 6 tahun, ada pasal yang ancamannya 10 tahun penjara, ungkap Habib Rizik di sidang Selasa 23 Maret. Masya Allah. Untuk sebuah pelanggaran prokes, Habib Rizik dihadang dengan 3 sidang dengan 11 dakwaan, 18 pasal berlapis yang ancamannya ada 6 tahun penjara, 10 tahun penjara. Masalah prokes saudara, sudah ditahan sekian bulan di dalam penjara. Kemarin Habib juga berkata di dalam sidang bahwa dia diisolasi 24 jam, selnya dikunci rapat, tidak boleh keluarga, pengacara membesuk, menjenguk, bahkan sesama tahanan pun dilarang bertegur sapa dengan Habib Rizik Syihab. Jadi Mas Kapolri dan Bung Kapolda, Anda bisa rasakan gak kezaliman, ketidakadilan yang dialami Habib Rizik oleh penguasa yang antara lain adalah kalian. Untuk sebuah prokes, pelanggaran prokes, lalu ketika 10 pemain bulu tangkis dan official Anda terkena aturan prokes di Inggris, lalu Anda mencap-mencap, didiskriminasi segala macam, marah-marah. Bukan cuma masalah prokes yang dihadapi HRS, tapi 6 pengawalnya juga dibunuh dengan keji dan kejam. Organisasinya FPI dibubarkan dan rekening bank keluarganya, anak mantunya, orang-orang terdekatnya dibekukan PPATK. Ada 92 rekening bos, 92 rekening dibekukan oleh PPATK dengan alasan yang tidak jelas dan mengada-ada. Dan kemudian di DPR saling lempar tanggung jawab. Polisi, Kabar Reskrim mengatakan tidak ada perintah dari polisi yang meminta PPATK membekukan rekening-rekening Habib dan yang terkait, dianggap terkait. Sementara PPATK mengatakan melakukan pembekuan rekening-rekening itu, pemblokiran itu karena permintaan dari polisi. Biasa saling lempar tanggung jawab ini. Kalau mungkin kalau ini sumpah mubahalah juga kali ya. Aduh, ampun. Serentetan perlakuan yang sangat kejam dari pemerintah zalim. Bagaimana saudara Kapolri dan Kapolda? Jadi ini pelajaran penting buat semua petinggi negeri ini, khususnya orang-orang yang terlibat, para pejabat publik yang terlibat dalam penzaliman terhadap Habib Rizik Syihab. Coba Anda gunakan waktu Anda malam hari menjelang tidur 5 menit saja, lepaskan semua persoalan lain ketika Anda duduk berbaring menghadap langit-langit kamar, pikirkan 5 menit saja dengan hati yang bersih. Dengan hati yang bersih, dengan pikiran yang bersih. Oh, betapa zalimnya saya sebagai Kapolri, misalnya. Oh, betapa zalimnya saya sebagai Kapolda, misalnya. Oh, betapa zalimnya saya sebagai hakim dan jaksa, misalnya. Bahkan, oh, betapa zalimnya saya sebagai dirjen di MA, Mahkamah Agung, yang membuat edaran melarang wartawan meliput sidang HRS pada sidang offline yang kemarin. Oh, betapa zalimnya bahkan misalnya seorang Jokowi, saya terhadap Habib Rizik. Entah saya memberikan perintah atau saya mendiamkan, betapa zalimnya saya. Hanya karena pelanggaran pasal prokes yang Habib Rizik sudah minta maaf, yang Habib Rizik sudah membayar denda 50 juta rupiah, tapi dijelat pasal berlapis-lapis, ditahan berbulan-bulan, diintai, di surveillance rombongannya di jalan tol, mengancam keselamatan dia, rombongan dan anak cucunya, beberapa balita, dan 6 laskarnya dibunuh, dibantai dengan sangat kejam. Dan di sidang diisolasi 24 jam, didiskriminasi.
Gimana tuh? Jadi betapa penguasa negeri ini telah mendiskriminasi, telah memperlakukan tidak adil, sangat tidak adil kepada Habib Rizik Syihab dan para petinggi FPI yang sekarang mendekam di penjara untuk mengikuti proses sidang-sidang yang dipaksakan. Betapa para penguasa negeri ini menzalimi begitu rupa orang yang bukan perampok, bukan koruptor, bukan pencuri uang negara, bukan pengedar, pengimpor narkoba, gila, bukan koruptor bansos, bukan orang yang terlibat memberikan catatan untuk bebasnya seorang Joko Chandra dalam catatan red notice Interpol. Aduh, dan pelakunya itu bisa sidang dengan aman-aman saja, offline, dihukum begitu, bahkan dengan sempat joget TikTok. Wahai, saya secara khusus mau meniru kepada Rahmi Nova. Wahai Kapolri, wahai Kapolda, wahai majelis hakim dan jaksa, wahai petinggi MA, entah dirjen siapa namanya itu, entah bahkan ketua Mahkamah Agungnya, bahkan wahai Presiden Republik Indonesia, gunakan nurani kalian. Kalau saya masih percaya kalian adalah manusia yang bernurani, cuman karena berbagai persoalan penyebab, jangan-jangan nurani kalian telah pingsan atau bahkan mati. Ngeri. Saya ingin menutup podcast ini dengan kalimat yang sering saya ulang-ulang, bahwa apapun yang kalian posisi pegang sekarang, betapapun hebat pangkat, jabatan, kedudukan kalian semua, itu semua sementara dan akan selesai, berakhir dengan segala sebab. Habis masa jabatan, dipindah, dicopot, dan habis karena mati. Pasti mati. Kita semua camat, calon mati. Kita semua camat, ya. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, siap-siap, takutlah kalian atas kezaliman yang kalian perlakukan kepada Habib Rizik Syihab. Dari saya Edi Mulyadi untuk Forum News Network FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.